Shalom Aleihim, saudara-saudariku yang terkasih di seluruh Indonesia. Kita jumpa kembali di channel YouTube Elia Ministry Indonesia. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar sama-sama tentang topik transformasi. Ya, jadi kami yakin bahwa saudara-saudara sudah ngerti apa itu transformasi. Jadi kalau menurut bahasa aslinya, kita review sedikit ya. Transformasi adalah proses perubahan bentuk, saudara-saudara. Proses perubahan bentuk dari yang lama atau tabiat yang lama atau kebiasaan yang lama masuk kepada tabiat atau habitat atau kebiasaan yang baru, saudara-saudara. Itulah transformasi yang sesungguhnya. Saudara-saudara, sebelum kita lanjutkan untuk beberapa contoh-contoh aplikatif untuk penerapan transformation tersebut, mari kita baca kembali ya ayat referensi yang kita sudah ambil beberapa waktu yang lalu. Saya bacakan ya untuk kita semua. Yaitu dari Roma pasal 12 ayat 2, demikian firman Tuhan, persembahan yang benar. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi pada video yang pertama atau transformasi seri yang pertama kemarin yang lalu ya, kami sudah membahas dan menekankan mengenai masalah menjadi serupa dengan dunia ini. Itu maksudnya jangan kita menjadi terbiasa dengan habitat atau cara pikir atau cara kerja dunia ini ya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, setidak-tidaknya ada 8 aspek kehidupan kita sebagai orang percaya yang harus ditransform. Jadi kalau saudara berpikir bahwa hidup kekristenan tersebut melulu hanya aspek rohani, Anda keliru, saudara-saudara. Jadi kami mau mengatakan bahwa Alkitab ini, saudara-saudara, saya mau menjelaskan kepada kita semua bahwa ini bukan hanya menceritakan tentang kehidupan rohani, saudaraku. Tidak semua menjelaskan tentang doa. Tentang doa iya, tidak semua bicara masalah penyembahan. Tidak semua bicara masalah spiritual life. Anda apakah pernah mengkaji bahwa ada ribuan konteks bicara tentang masalah uang? Ada begitu banyak konteks bicara mengenai masalah marketplace, bicara mengenai masalah bisnis, bicara mengenai masalah financial, bicara mengenai masalah pekerjaan, bicara mengenai masalah perceraian, dan lain-lain. Jadi, saudara-saudara, kita yang menjadi rugi sendiri kalau kita merohanikan semuanya. Ya, saudara-saudara, maksud kami, saudara hanya berkutat dengan masalah kehidupan spiritual life saja. Jadi tidak seperti itu. Alkitab mengajar kita supaya kita hidup balance, saudara-saudara. Harus seimbang dalam semua aspek hidup yang seluas-luasnya. Oke, ya jadi setidak-tidaknya ada 8 ya. Ada 8 aspek hidup yang kita harus transform, yang kita harus berubah bentuk, yang kita harus perbaiki, saudara-saudara, supaya kita bisa betul-betul seperti yang Tuhan Yesus katakan bisa menjadi garam dan terang. Yang pertama adalah spiritual life. Ya, saya buat itu prioritas pertama. Spiritual life di sini bicara mengenai masalah apakah ada pertumbuhan, apakah ada roh takut akan Tuhan, apakah bertumbuh, apakah bertambah dewasa, takut dan gentar saudara kepada Allah. Apakah ketika saudara semakin belajar firman Tuhan, apakah engkau semakin mengenal Yesus? Apakah engkau semakin takut kepada Allah? Banyak orang membaca firman, saudaraku. Firman hanya seperti sekolah ya. Dia hanya belajar itu sebagai textbook, sebagai pengetahuan. Tetapi tidak betul-betul menghormati ya firman tersebut. Tidak diaplikasikan, tidak dilakukan, tidak takut dan gentar akan Allah. Jadi hanya formalitas saja, itu tentu tidak baik, saudara-saudara. Anda hanya belajar tetapi tidak melakukan, itu tidak baik. Allah tidak setuju, Allah tidak sepakat dengan cara hidup seperti itu, saudaraku. Yang namanya transform, ya ketika saudara belajar firman, harus sampai berubah bentuk cara hidup kita. Ya, itulah spiritual life. Jadi spiritual life itu bicara mengenai masalah mengenal akan Tuhan, engkau semakin mengenal hadirat Tuhan, semakin takut dan gentar akan kekudusan Allah. Ya, semakin mengenal Allah, semakin mengenal hati Bapa, semakin mengenal bagaimana Bapa itu sayang kepada jiwa-jiwa, dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi, spiritual life bicara dari waktu ke waktu kita semakin intim dengan Allah, semakin mengenal hati Bapa. Itu satu, baru yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, Allah juga mau kita juga bertumbuh, transform juga dalam masalah social life. Jadi, kalau saudara berpikir bahwa hidup kerohanian orang percaya ini,
Ya, akhirnya kita jadi menarik diri dari dunia, sehingga kita jadi tidak mau lagi berinteraksi dengan dunia. Itu kita salah, saudara. Kita dipanggil oleh Yesus menjadi garam dan terang. Saya ajak kita berpikir, coba Anda berpikir tentang garam. Apakah garam itu berguna kalau dia hanya dibungkus? Ya, saudara pasti tahu garam kan? Hanya dibungkus, ditaruh di dapur seperti itu. Tidak banyak gunanya, bukan? Coba kalau Anda masak sayur, tidak pakai garam, tidak enak kan? Tapi begitu Anda masukkan garam, enak bukan? Ada interaksi antara garam dengan sayur. Ada interaksi. Sehingga saling, terutama si garam, bisa memberikan manfaat bagi sayur sehingga tambah enak. Ada interaksi, saling, kalau di kita manusia disebut interaksi sosial. Jadi, bagaimana orang bisa mengenal Yesus melalui hidup kita? Kalau saudara menjauhkan diri dari dunia. Kalau saudara menganggap najis semua isi muka bumi ini. Itu tidak bisa. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 itu dikatakan, berbahagialah ya orang yang hidupnya sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan, takut akan Tuhan, yang mencintai Taurat Tuhan, yang hati-hati dalam memilih temannya, siapa temannya duduk, siapa temannya berdiri dan berjalan. Itu bicara mengenai masalah kehidupan sosial, saudaraku. Itu adalah simbol, duduk, berdiri, dan berjalan. Itu menceritakan aktivitas kehidupan sehari-hari manusia. Jadi, saudara-saudara, Alkitab sangat menyoroti bahwa kita harus selektif dalam memilih interaksi sosial kita. Tetapi bukan meniadakan loh, saudaraku. Jadi, saudara tidak benar kalau saudara misalnya sibuk dari Senin sampai Senin lagi, saudara mengurusi semua kegiatan kerohanian dan jadwal pelayananmu, akhirnya tetanggamu pun sampai nggak kenal siapa kamu. Itu juga kurang baik. Kita tidak bisa menjadi saksi Kristus ya di tempat di mana kita berada. Yang ketiga, yaitu bicara mengenai masalah physical life. Allah juga ingin kita sehat, saudaraku. Nah, sekarang saya tanya, ini bicara mengenai masalah physical life, saudara-saudara. Ini bicara mengenai masalah apakah Anda rajin juga merawat tubuhmu? Apakah saudara rajin juga merawat kesehatannya? Apalagi seperti sekarang ini ya, di mana lagi sementara pandemi seperti ini, betapa mahalnya kesehatan itu, saudaraku. Betapa mahalnya imunitas tubuh itu. Jadi, kita tidak boleh underestimate dengan yang namanya fisik kita ini, saudara-saudara. Saudara, tubuh ini juga kadang-kadang butuh istirahat. Jadi kalau waktunya istirahat, Anda harus istirahat. Nah, tubuh ini juga butuh nutrisi yang bergizi, saudara-saudara. Jadi, bicara mengenai masalah makanan yang sehat, ya, bicara mengenai masalah sabat, bicara masalah Anda harus berolahraga, Anda harus merawat tubuh ini dengan baik. Karena tubuh ini adalah bait Allah, saudaraku. Jadi, ternyata ini juga masalah rohani, yaitu menjaga tubuh, saudara-saudara. Jadi bukan hanya berdoa dan penyembahan dan ke gereja aktivitas rohani, tetapi merawat tubuh kita ini yang adalah bait Allah, ini juga rohani, saudaraku. Oke, yang keempat adalah educational life. Ya, di dalam Amsal 2 ayat 1 sampai 5, kalau saudara baca, itu dijelaskan di sana bagaimana kita harus begitu sungguh-sungguh, ya, pay attention, membayar harga demi untuk mengejar hikmat. Hikmat adalah gambaran personifikasi Kristus di dalam kitab Amsal ya. Bagaimana harus sungguh-sungguhnya kita menuntut ilmu, harus bersungguh-sungguh mengejar yang namanya hikmat, bijaksana dari Allah, pengertian dari Allah, takut akan Tuhan, pengetahuan, pengenalan akan Tuhan. Jadi bicara masalah educational life ini, saudara-saudara, tidak cukup bagi kita hanya ikut komsel, tidak cukup bagi kita hanya ke gereja. Saudara-saudara juga harus ada waktu-waktu penuntutan untuk belajar sendiri firman Tuhan, menggali seperti kata Amsal 2 ayat 1 sampai 5 tadi. Kemudian di samping itu aspek educational adalah bagi saudara-saudara yang kuliah atau sementara bersekolah atau sementara menuntut ilmu dimanapun ya, di jenjang manapun, Anda harus lakukan itu seperti untuk Tuhan. Ya, waktu saya masih kuliah dulu, ya saudara-saudara, saya perkenalkan diri di tengah saja ya. Nama saya Charles B. Sianturi ST. Saya alumni dari Teknik Sipil, ITB. Waktu saya kuliah dulu di ITB, saudara-saudara, ada orang saking semangatnya, dia lapor sama bapak PA-nya. Dulu saya ikut PA rajin waktu masih kuliah. Dia bilang apa? Bang, bagaimana pendapat abang kalau saya tinggalkan saja saya kuliah di ITB? Saya begitu mengasihi orang Aceh. Saya mau penginjilan ke Aceh. Coba saudara renungkan statementnya itu. Dia rela mau tinggalkan, nggak usah kuliah lagi, yang penting menginjil kemana-mana.
Itu berhikmat tidak menurut saudara? Nah, yang ada justru nanti orang tuanya malah tersandung. Capek-capek disekolahkan di ITB, udah sungguh-sungguh, harapan orang tuanya sungguh tinggi ekspektasinya, ujung-ujungnya malah DO misalnya, karena tidak menyelesaikan kuliahnya dengan baik. Ini contoh-contoh ya, dan ada masih banyak contoh lagi saudara-saudara. Jadi bagi saudara yang masih kuliah, yang masih bersekolah, kerjakan itu dengan sungguh-sungguh, selesaikan dengan predikat terbaik. Amin saudaraku? Oke, kita lanjut ya. Yang berikut adalah, aspek kehidupan berikut adalah mengenai masalah marital life, kehidupan pernikahan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kehidupan pernikahan ini memang banyak serba-serbinya. Ya, saya hanya mengingatkan bahwa Allah merindukan sang suami itu bisa menjadi gambaran Bapa di surga yang bisa mendidik dan membimbing istrinya, memperkenalkan apa itu hadirat Bapa, memperkenalkan siapa itu Kristus, memperkenalkan siapa itu Bapa. Suami-suami, saya mengajak ya, saya juga sudah punya istri ya, saudara-saudara. Para suami, saya mengajak Anda sekalian, mari perbaiki kehidupan mesbah pribadi kita masing-masing, ya. Nah, saudara harus bisa menjadi imam yang baik. Mungkin saudara jago cari uang, tapi begitu ngomong firman Tuhan, kamu tidak mengerti bagaimana membimbing istrimu. Padahal istrimu sudah sangat haus ingin belajar firman Allah. Kamu harus belajar, saudara harus belajar. Suami itu punya jabatan ya, jabatan imam, nabi, dan raja dalam rumah tangga. Sebagai imam, kau harus memberikan contoh tentang pengenal akan Tuhan, ya. Bimbing istri dan anak-anakmu. Sebagai nabi, kalau mereka bersalah, kau boleh menegur dosanya, asal hidupmu juga lebih baik daripada mereka. Jangan seperti ini ya. Saudara tegur orang, jangan kamu korupsi, tapi kamu sendiri korupsi. Misalnya contoh ya, jangan kamu malas, misal. Suami menegur istrinya, jangan kamu malas, kamu sendiri bangun baru jam 8 gitu. Jadi tidak boleh ya. Nah, artinya sebagai suami kita juga dituntut lebih tinggi tentunya. Nah, kemudian istri-istri juga dikatakan oleh firman Tuhan harus tunduk sama suami. Suami sayang sama istri dan anak-anaknya seperti itu. Sehingga ada kerukunan yang dituliskan di dalam Mazmur 133 tersebut. Alangkah indahnya ya hidup rukun tersebut. Sehingga berkat-berkat Allah juga tidak tersendat, tercurah atas rumah tangga saudara. Oke ya, saudara-saudara. Nah, berikut di sini kami sudah siapkan selain masalah aspek marital, ya, yang keenam adalah aspek masalah financial life. Ya, saudara-saudara, kalau saudara perhatikan di Alkitab ini, ya, masalah kaya dan miskin atau masalah uang itu sudah dari zaman Perjanjian Lama, saudaraku. Bahkan ada banyak kasus-kasus mengenai masalah keuangan, termasuk masalah ketidakjujuran. Allah marah, Allah tegur loh saudara-saudara. Jadi, saudara tidak bisa menganggap bahwa masalah keuangan itu bukan masalah rohani, itu adalah masalah sekuler. Salah, saudaraku. Bagaimana saudara mengelola keuangan kamu? Apakah Anda berbelanja secara impulsif ataupun kompulsif? Kalau impulsif, ada dorongan dari hati. Ya, saudara-saudara, kau pingin apa langsung belanja tanpa pikir panjang. Misalnya ya, ada jajanan lewat depan, langsung belanja. Apa saja yang muncul di hatimu pingin kau beli. Itu impulsif. Kalau misalnya kompulsif itu dari luar. Misalnya diskon 90%. Saudara pergi ke mall, diskon 99%. Ya, kita melihat itu mata langsung terbelalak, langsung kita beli. Padahal kamu tidak butuh barang tersebut. Akhirnya buang-buang uang. Ya, apalagi kondisi seperti ini, saudara-saudara. Ini harus selektif berbelanjanya. Kemudian, apakah Anda memiliki tabungan? Saya mau beritahu kepada engkau, menabung itu adalah alkitabiah, saudaraku. Ada dasar ayat? Ada. Pada waktu Mesir mengalami masa kejayaan di zaman Yusuf, saudaraku, itu Allah sudah memberikan mimpi kepada Raja Firaun. Akan ada masa kejayaan, masa makmur 7 tahun. Tapi ingat, setelah itu ada 7 tahun masa paceklik. Jadi kalau saudara tidak mengerti artinya siklus kehidupan ini, pada waktu usahamu sangat diberkati, ya, pendapatanmu berlimpah-limpah, kau hambur, kau tidak tahu setelah itu ada namanya musibah. Nah, inilah dia contohnya orang yang tidak bijaksana. Ketika saudara ada rezeki, jangan lupa menabung. Yusuf kan membuat lumbung Yusuf kan, itu namanya tabungan, saudaraku. Jadi menabung itu, saya mau tegaskan, menabung itu alkitabiah, saudaraku. Ya, apakah saudara memiliki investasi? Investasi juga alkitabiah, saudara-saudara. Ada dasar ayatnya? Ada.
pada waktu Yesus bicara tentang masalah akhir zaman di Matius 25, saudaraku, Yesus pertama-tama bicara di Matius 25 tentang masalah 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Betul ya? Itu masalah preparation. Tetapi perikop selanjutnya, saudaraku, tentang setelah 5 gadis bijak dan bodoh itu, saudara tahu tentang apa? Perumpamaan tentang talenta. Ada yang diberi 1, tetap jadi 1. Ada yang diberi 2, jadi 4. Return of investment-nya 100%, saudaraku. Jangan main-main. Ada yang diberi 5 dengan tanggung jawab yang lebih besar. Jadi berapa? 10, 100% return of investment-nya. Itu investasi, saudaraku. Saudara perhatikan, ada si tuan yang empunya talenta. Dititipkan 8 talenta kepada manajer investasinya. Ya, berhasil kan? Jadi 5, 8, baliknya 7. Berarti 7/8. Ada 12,5% yang tidak berhasil kalau saudara hitung. Artinya dari sudut pandang si tuan ini adalah great investor. Ya, kemudian 3 orang ini adalah manajer investasinya. Jadi saudara bisa melihat investasi itu sangat biblikal. Dan jangan lupa saudaraku, ini konteksnya Yesus bicara di konteks akhir zaman loh. Saya mau tegaskan ini di konteks akhir zaman. Saya mau mengingatkan melalui video ini, saudaraku, transform your financial life. Allah mau, kenapa Yesus bicara mengenai masalah investasi, ya investment principle di akhir zaman. Itu sebetulnya kunci bagi kita, supaya kita tahu. Allah mau engkau dan saya di akhir zaman ini, you harus punya investasi, saudaraku. Jadi kalau saudara, misalnya seperti sekarang ini, Indonesia mengalami krisis, jangankan investment, saving aja kamu tidak punya, itu bukan salah Tuhan, bukan karena Tuhan tidak memberkati kamu, saudaraku. Tapi kau kurang hikmat. Saudara tidak gali hikmat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi, melalui materi hari ini, saya mau tegaskan, saudara secara finansial tidak boleh boros. Harus bisa menabung, harus bisa berinvestasi. Sebab itu semua kehendak Allah, saudaraku. Yang berikut, apakah saudara memiliki perencanaan keuangan yang baik? Contoh, bagi Anda mungkin yang masih single, mau berencana, mau menikah. Apakah sudah dipikirkan budgetnya? Bagi Anda yang yang sudah menikah mau berencana punya keturunan, apakah sudah dipikirkan budget untuk anaknya? Bagi Anda yang sudah punya anak, anaknya mau disekolahkan, apakah sudah dipikirkan biaya sekolahnya dan mau sekolah di mana? Semua itu butuh perencanaan, saudaraku. Jangan salah, saudara-saudara. Tuhan memang maha kuasa, Tuhan memang maha sayang kepada kita. Dan dia pasti akan memberkati engkau. Yohanes 10 ayat 10. Allah rindu memberkati kita dalam segala kelimpahannya. Tetapi jangan lupa, hikmat bijaksana akal budi dan bagaimana mengelola semua berkat Allah itu Bapa berikan kepada kita hikmat. Jadi Anda tidak boleh punya cara berpikir, tanda kutip, kesusahan sehari, biarlah untuk sehari. Ini kesannya rohani ya. Jadi maksudnya, hari ini kamu untung usaha kamu 1 juta, habiskan semua 1 juta. Ini bahaya mental seperti ini, saudaraku. Jadi, saudara tidak boleh boros-boros. Kemudian, apakah engkau terikat dengan hutang? Yang berikutnya, apakah saudara tidak mau bayar hutang? Hati-hati, saudaraku. Saya mau tegaskan pada waktu ini, hutang harus bayar. Ya, saudaraku. Karena firman Tuhan bilang, jangan engkau berutang kepada siapapun. Jadi, utang harus bayar ya, saudara-saudara. Ingat itu baik-baik. Kemudian, kalau Anda ada kebutuhan-kebutuhan mendadak di luar misalnya perencanaan keuangan kamu, apakah ada budget untuk biaya tak terduga? Seperti itu. Nanti kalau kita belajar tentang masalah financial planning, ini lebih mendetail lagi, saudara-saudara. Intinya, Allah mau kita dalam masalah finansial juga disiplin dan teratur dan rapi, saudaraku. Jadi jangan main-main. Jadi, jangan kira bahwa uang dan tata kelolanya itu adalah masalah yang najis. Salah, saudaraku. Itu juga masalah rohani. Oke ya? Saudara-saudara, mari kita lanjutkan. Bagian aspek yang ketujuh adalah mengenai masalah family life, yaitu kehidupan berkeluarga. Banyak sekali orang dengan alasan, dengan dalih, capek pelayanan. Semua pelayanan dikerjakan A sampai Z. Sampai akhirnya dia tidak punya waktu lagi untuk mengurus keluarganya. Papanya pun tidak pernah ditelepon. Mamanya pun tidak pernah ditanya kabarnya. Adik kakaknya pun nggak tahu di mana. Jadi kita merohanikan. Kenapa? Kita sibuk pelayanan. Kita ini memang orang Kristen ini seringkali, saudaraku, pintar bikin alasan. Jadi jangan seperti itu. Ini transform. Harus kita juga berubah. Selain kita melayani, kita menjadi garam dan terang, kita juga harus perhatikan, saudaraku, kehidupan keluarga kita.
Amin, saudaraku. Dan yang kedelapan, yang terakhir adalah, saudara-saudara, mentality life. Allah juga mau kita punya mental itu juga bertumbuh, saudaraku. Contoh, saya kasih contoh. Pasti saudara semua ingat kan, ketika 12 pengintai disuruh oleh Musa untuk mengintai tanah perjanjian tersebut. Oke ya, mereka berapa hari di sana? 40 hari. Nah, ini pengintai ini, saudaraku, 12 ini, kalau saudara belajar firman Tuhan, mereka itu kualifikasinya, karakternya, levelnya adalah level para pemimpin loh. Level para pemimpin, dan ini Jews, ini adalah Yahudi, ini adalah orang Israel. Ya, bukan orang biasa-biasa. Anda tahu bahwa orang Yahudi ini, orang Israel ini SDM-nya jauh lebih tinggi dan yang tertinggi di seluruh dunia. Ya. Nah, setelah 40 hari, 40 malam mereka mengintai tanah perjanjian tersebut. Kemudian mereka mengambil sampel, kan disuruh ambil sampel ya, buah dari tanah perjanjian tersebut sebagai bukti bagi Musa bahwa mereka sudah ke sana ya. Kemudian akhirnya melapor kepada Musa. Anda tahu apa yang terjadi, saudaraku? Hasil laporannya ada 2 macam. Yang pertama, penuh ketakutan. Apa mereka bilang? Musa, kami melihat diri kami ini seperti belalang di mata mereka. Lihat tuh, mental ya saudaraku. Jangan bilang Tuhan tidak menyertai mereka. Tuhan hadir di situ, saudaraku. Masalah spiritualitas, masalah kuasa Allah, ada di situ semuanya. Mentor juga ada Musa di situ. Tapi lihat mental mereka ini, saudaraku. Mereka langsung ciut nyalinya. Mereka bilang, kami ini kayak belalang, Musa. Udahlah, nggak usah bawa-bawa, nggak usah susahkan ini rakyat Israel ini. Itu 10 orang. Dan yang 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb, bilang apa? Tidak. Asalkan Tuhan di pihak kita, apa dikatakan? Mereka adalah roti kita, makanan kita. Kita makan mereka. Wah, itu statement yang garang sekali, saudaraku. Kalau saudara belajar di bahasa Ibraninya, itu adalah makanan kita. Kalau makanan, saudaraku, saya mau nanya kepada saudara, adakah makanan yang lebih besar daripada badanmu? Pernah nggak saudara mau makan kue lebih besar daripada badanmu? Rasanya enggak ya. Kalau saudara mau makan, pasti makanannya adalah pieces ya, potongan-potongan yang tentunya bisa masuk di mulut. Berarti kecil lah, paling segini ya. Oke ya, ini mental saudaraku, cara pandang loh, cara memandang masalah ini saudaraku. Bagi 2 orang yang karakternya, rohnya adalah pahlawan, yaitu Yosua dan Kaleb. Walaupun betul keturunan enak itu memang tinggi-tinggi, tapi mental mereka, iman mereka menganggap itu makanan, itu tantangan. Dan mereka katakan, asalkan bersama Allah, kita makan mereka. Itu, saudaraku. Coba perhatikan. Luar biasa statementnya itu. Tapi yang 10 ini, walaupun lebih banyak, jadi saudaraku, banyak belum tentu benar ya. Banyak belum tentu benar. Ingat itu. Sedikit belum tentu salah. Walaupun mereka banyak, mereka ini malah menyebarkan ketakutan kepada seluruh orang Israel. Dan ini lapor sama Musa. Akhirnya Tuhan marah jadinya kan? Begitu. Ya, saya mau menggarisbawahi di sini saudaraku. Coba saudara perhatikan. Yang dilihat objeknya sama tidak? Sama. Tanah perjanjian dan katakanlah raksasa, orang enak namanya, keturunan enak. Jadi objek yang dilihat adalah sama. Oke? Orang yang melihat kualifikasinya leader. SDM-nya bagus. Tetapi kenapa reportnya bisa berbeda kepada Musa? Apa yang salah menurut saudara? Yang salah adalah di mentalnya, attitude-nya, sikapnya, saudaraku. Jadi, saudaraku, saudara bisa melihat ini masalah mentality. Bagaimana saudara menghadapi masalah-masalah kehidupanmu? Misalnya hari ini kau banyak utang. Apakah kau lari? Apakah kau jadi pengecut? Ya, hari ini mungkin saudara di PHK. Apakah lantas saudara jadi marah-marah sama istrimu? Tidak ada solusi kah? Semua masalah bersama Yesus ada solusinya, saudaraku. Amin, saudara? Nah, sekarang begini. Dengan semua 8-8-nya ini kita urus, percayalah, saudaraku, ketika kita melakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh, Allah melakukan bagiannya. Saudara tahu, bagian Allah adalah membuka tingkap-tingkap sorga. Itu bagian Allah. Satu bagian yang kita nggak bisa bikin, saudaraku. Tapi bagian kita adalah melakukan yang terbaik. Saudara harus bekerja keras, saudara harus inovatif. Saya mau memberitahu, saudaraku, ya. Saya ada bisnis bersama istri. Saya bisnis fashion. Jadi, saya introduce diri saya pelan-pelan saja ya. Saya punya bisnis sama istri, bisnis fashion.
Saya juga mengurus investasi dan beberapa klien di Bursa Efek. Jadi saudara-saudara, yang Allah ajar kepada saya, walaupun Allah itu maha sayang kepada kita, tapi kita juga harus keluarkan semua effort kemampuan yang terbaik yang Allah sudah titipkan kepada kita. Tahukah saudara bahwa Allah ingin kau beruntung? Jadi beruntung itu Allah yang mengajar. Kalau saudara berjualan, berdagang, saudara harus beruntung. Nah, saya mau beritahu kepada saudara, zaman ini sudah berubah, saudaraku. Ini sudah terjadi pergeseran. Ada namanya shifting. Di satu sisi dengan pandemi ini, orang pada ketakutan, saudaraku. Tapi di sisi lain, orang bisa melihat banyak peluang. Anda di posisi yang mana? Secara mental Anda di posisi yang mana? Ya. Nah, saudara-saudara, saya mau memotivasi kita semua, anak-anak Tuhan di seluruh Indonesia, ya. Yang pertama, bergantunglah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Amin, saudaraku. Berdoa sungguh-sungguh, kau berpuasa sungguh-sungguh, itu bagus. Baca firman Tuhan sungguh-sungguh, jangan malas, disiplin, berintegritas, jujur, saudaraku. Kami berbisnis online, saudaraku, sedapat-dapatnya harus jujur. Saya didik karyawan saya, harus jujur, harus layani konsumen baik-baik. Jangan menipu, seperti itu, saudaraku. Apa yang menjadi ajaran-ajaran firman Tuhan, itu kita lakukan. Itu namanya business life. Ya, kita juga hidup di dalam firman tersebut. Nah, saudara-saudara, saya mau mendorong kita semua yang ada di seluruh Indonesia melalui channel Elia Ministry Indonesia ini, lakukanlah firman Allah sungguh-sungguh. Jangan berbantah-bantah dengan Roh Kudus. Ketika hari ini Roh Kudus berbicara, saya yakin di hatimu, jangan kau mengeraskan hatimu, lakukan, transform your life. Ya, untuk kemuliaan Allah. Allah disenangkan di surga, Allah memberkati saudara, saudara bisa menjadi garam dan terang bagi banyak orang di seluruh Indonesia, pengaruh kita juga makin baik, dan Yesus disenangkan. Oke, saudaraku, saya pikir sampai di sini dulu pemaparan kami ya untuk masalah transformasi. Tuhan Yesus memberkati Anda semua, Bapa memberkati apa yang Anda kerjakan, sukses selalu, baik kehidupan pribadimu, rumah tanggamu, semua 8 aspek kehidupan ini saya berdoa, Bapa memberkati Anda semua supaya maju, sukses, lancar, nama Yesus dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan Shalom Aleichem.